Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ime Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang cara menyelesaikan pertidaksamaan logaritma ya. Ini adalah untuk matematika tingkat SMA. Nah, nanti kita bahas satu soal tentang pertidaksamaan logaritma. Oke ya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu ya untuk materinya dulu ya. Ini untuk materi dasar ya, pertidaksamaan logaritma. Jika kita punya bentuk ini, pertidaksamaan ini ya, A log fx lebih dari A log c gitu ya. A log fx kurang dari A log c gitu ya. A log fx lebih dari sama dengan A log c. Kemudian A log fx kurang dari sama dengan A log c. Nah, maka untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini ya, maka syarat pertama dulu ya, fx di sini itu harus lebih dari sama dengan lebih dari 0 gitu ya. Syarat pertama itu. Kemudian untuk penyelesaiannya, untuk yang pertama ya, A log fx lebih dari A log c, maka penyelesaiannya itu fx lebih dari c. Kemudian kalau A log fx kurang dari A log c, itu sama, untuk fx-nya harus lebih besar 0 ya. Maka penyelesaiannya itu fx kurang dari c. Kemudian yang ketiga, A log fx lebih dari sama dengan A log c, maka fx-nya tetap sama, lebih dari 0. Kemudian penyelesaiannya itu fx lebih dari sama dengan c. Untuk yang terakhir, A log fx kurang dari sama dengan A log c, itu sama ya, syaratnya fx harus lebih besar 0. Kemudian untuk penyelesaiannya itu fx kurang dari sama dengan c. Ini adalah untuk materi dasar ketika kita menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Oke, sekarang kita langsung saja lihat soalnya. Nah, ini tentukan penyelesaian dari ini, pertidaksamaan ini. 2 log kuadrat x gitu ya, dikurangi 2 dikalikan 2 log 2x lebih dari 6. Oke, sekarang kita selesaikan dulu modelnya soal ini ya. Langkah pertama coba kita gunakan sifat-sifat logaritma dulu ya. Ini tetap yang depan. Nah, 2 dikali 2 log 2x, kita ingat bahwa log 2x itu kan sama dengan apa? Log 2 plus log x gitu ya. Berarti kalau 2 log 2x itu kan sama saja dengan apa? 2 log 2 ditambah 2 log x. Nah, ini lebih dari 6. Oke ya, nanti langkah pertama kita jabarkan dulu ini. Paham ya untuk ini ya? Nah, sekarang coba kita jabarkan lagi. Kita tahu bahwa 2 log 2 itu kan sama dengan 1 ya. Nah, ini saya tulis 1 di sini. Nah, sehingga menjadi 2 log kuadrat x dikurangi 2 dikalikan 1 ditambah 2 log x lebih dari 6. Nah, langkah berikutnya kita jabarkan ini dulu. Menjadi 2 log kuadrat x dikurangi, kan 2 dikali 1 ya, berarti minus 2. Ini min 2 dikali 2 log x, sehingga menjadi min 2 dikalikan 2 log x lebih dari 6. Oke, sekarang ini kita pindah ruas dulu ya. Yang 6 ini kita pindah ke kiri, hingga menjadi 2 log kuadrat x dikurangi 2 dikali 2 log x dikurangi 2 dikurangi 6 lebih dari 0. Berarti kalau kita ringkas itu menjadi 2 log kuadrat x gitu ya, dikurangi 2 dikali 2 log x dikurangi 8, itu lebih dari 0. Oke ya, sampai sini sudah paham ya. Sekarang coba kita misalkan dulu untuk menyelesaikan ini pertidaksamaan kuadrat ini ya. Berarti kita misalkan dulu itu P itu sama dengan 2 log x. Nah, sehingga menjadi bentuk seperti ini. P kuadrat dikurangi 2P dikurangi 8 lebih dari 0. Nah, ini merupakan pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, sekarang coba kita faktorkan dari P kuadrat dikurangi 2P dikurangi 8. Ini kita faktorkan dulu ya. Ingat cara memfaktorkan sudah diajarkan di SMP ya. Oke, sehingga P kuadrat dikurangi 2P dikurangi 8 itu sama dengan perkalian dari P plus 2 gitu ya, dikalikan P min 4. Oke ya. Nah, sekarang coba kita buat pembuat nolnya berapa saja. Kita cek dulu, P plus 2 sama dengan 0, atau P dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga untuk P plus 2 sama dengan 0, itu pembuat nolnya itu P sama dengan minus 2. Kemudian untuk P minus 4 sama dengan 0, itu pembuat nolnya adalah P sama dengan 4. Gitu ya. Nah, setelah kita tahu pembuat nolnya itu min 2 dan 4,
langkah berikutnya apa? Kita buat garis bilangan dulu ya. Letak membuat nolnya. Di sini ada garis bilangan, di sini ada minus 2 dan 4 ya. Oke, sekarang untuk menentukan tanda atau tanda plus minusnya ya. Kita cek dulu untuk uji coba salah satu bilangan ya. Kita cek P sama dengan 0. 0 kan di sini ya. Nah, berarti kita masukkan aja P sama dengan 0 ke ini. P kuadrat dikurangi 2P dikurangi 8. P-nya kita masukkan 0 ya. Sehingga menjadi 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. Hasilnya adalah 0 dikurangi 0 dikurangi 8. Hasilnya adalah minus 8. Ternyata hasilnya adalah minus ya. Nah, berarti untuk P sama dengan 0 atau daerah yang memuat 0 ini itu bernilai negatif. Gitu ya. Nah, saya kasih negatif. Nah, terus selanjutnya yang sebelah kanan dan kirinya gimana gitu ya. Nah, kalau bentuk persamaan pertidasamaan kuadrat ini ya. Nah, maka triknya kalau tidak ada akar yang kembar atau pembuatnya 0 itu tidak ada yang kembar, itu kita triknya itu selang-seling. Berarti plus min gitu ya. Nah, berarti kalau di sini ada minus, otomatis sebelah kanan kirinya itu lawannya atau bertanda positif. Gitu ya. Berarti positif, negatif, di sini pasti positif. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya. Nah, berarti untuk penandaan tanda positif dan negatif itu paling mudah kita masukkan salah satu bilangan yang paling mudah dihitung dulu sehingga kita tahu bahwa oh ini hasilnya negatif, oh ini hasilnya adalah positif. Gitu ya. Nah, langkah berikutnya kita tinggal cara selang-seling gitu ya. Kalau tidak ada akar yang kembar, gitu ya. Nah, sekarang coba kita selesaikan dulu. Nah, dari penjelasan tadi kita sudah memperoleh ini ya. Ada tanda plus, ada min, ada plus untuk batasan ini. Nah, berikutnya karena tadi pertidaksamaan adalah P kuadrat dikurangi 2P dikurangi 8 lebih besar 0. Nah, maka bagaimana cara memilih tandanya? Perhatikan, di sini ada tanda lebih dari ya. Oke, karena bertanda lebih dari, pilihlah bertanda positif. Artinya, nah kalau lebih dari 0 itu kan artinya positif ya. Nah, berarti kalau ada tanda lebih dari, berarti yang kita pilih bertanda positif. Oke, sekarang yang bertanda positif ini. Gitu ya. Nah, kemudian apa? Penyelesaiannya untuk ini, itu adalah P kurang dari minus 2, dan P lebih dari 4. Itu untuk penyelesaiannya. Gitu ya. Nah, sekarang yang kita cari sebenarnya adalah tadi apa? Variabel X ya. Nah, tadi kita misalkan apa? P itu sama dengan 2 log X. Nah, berarti kan untuk mencari batasan X-nya, berarti P-nya ini kita ganti dengan 2 log X. Gitu ya. Sehingga 2 log X itu kurang dari minus 2. Atau 2 log X itu kurang dari 2 log 2 pangkat minus 2. Gitu ya, paham ya? Berarti min 2 ini itu setara dengan 2 log 2 pangkat minus 2X. Sehingga apa? Dengan menyamakan ini ya, X-nya ya, dengan 2 pangkat min 2 ya. Maka X kurang dari 2 pangkat minus 2. Atau X kurang dari 1/4. Gitu ya. Kita tahu bahwa 2 pangkat minus 2 itu kan 1/4. Maka X kurang dari 1/4. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk P yang lebih dari 4, berarti kita tulis 2 log X lebih dari 4. Atau 4 itu kan bisa ditulis apa? 2 log 2 pangkat 4 ya. Nah, sehingga menjadi X itu lebih dari 2 pangkat 4. Atau X lebih dari 16. Oke ya. Nah, jadi kita peroleh apa? X kurang dari 1/4 atau X lebih dari 16. Ini untuk penyelesaiannya, gitu ya. Nah, sekarang coba. Tadi kita di depan tadi, syarat nilai X pada 2 log X, hati-hati. X-nya itu apa? Lebih dari 0 ya. Nah, berarti kita punya apa? 3 pertidaksamaan. Yang pertama, X lebih dari 0. X kurang dari 1/4, ini ya. Kemudian X lebih dari 16. Nah, dari ketiga ini, kita akan menentukan penyelesaian dari soal tadi. Gitu ya. Caranya kita buat garis bilang dulu. Di sini ada 0, di sini ada 1/4, di sini ada 16. Nah, kemudian untuk X kurang dari 0, maaf, X lebih besar 0, berarti arahnya ke sana ya. Paham?
X kurang dari 1/4 itu arahnya ke sini, gitu ya. Kemudian X lebih dari 16 itu arahnya sana ya. Nah, berarti daerah penyelesaiannya yang memuat ini ya, X lebih dari 0 gitu ya. Kita pilih yang ini 0 sampai 1/4. Kemudian dari X lebih dari 0 dan X lebih dari 16 kita pilih X lebih dari 16. Berarti kita pilih irisannya, gitu ya. Nah, sekarang kita tulis apa? Penyelesaian dari soal tadi adalah X antara 0 sampai 1/4, gitu ya. Atau X lebih dari 16, gitu ya. Nah, jadi untuk penyelesaian soal tadi yang logaritma tadi ya, itu adalah X antara 0 dan 1/4 atau X lebih dari 16, gitu ya. Oke, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang pertidaksamaan logaritma. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.